Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual pada webinar serial Gerakan Mahasiswa Tidak Statistik edisi ke-21 hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta yang kami hormati, di tengah perkembangan zaman saat ini, data telah menjadi dasar dalam berbagai pengambilan keputusan. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat. Namun, data akan benar-benar bernilai ketika mampu kita pahami, analisis, dan maknai dengan tepat. Melalui webinar bertajuk Mengupas Indikator Strategis Kota Kediri tahun 2021 hingga 2025 hari ini, kita akan bersama-sama memahami berbagai indikator strategis yang menggambarkan perkembangan Kota Kediri selama 5 tahun terakhir. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi ruang belajar sekaligus ruang diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Andina Nasuti Putri Elian, yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai Master of Ceremony sekaligus memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, kami mengingatkan kembali untuk seluruh peserta agar dapat mengganti display name dengan format asal instansi underscore nama dan mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dikirim. Lalu, agar kegiatan berjalan lancar, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Yang pertama, serta diharapkan dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung apabila memungkinkan. Lalu kegiatan webinar akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama akan diisi oleh pemaparan materi, dan sesi kedua akan diisi oleh diskusi dan tanya jawab. Lalu virtual background dan tautan daftar hadir telah kami bagikan pada kolom chat. Untuk peserta dapat mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Kami harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan tertib dan aktif berpartisipasi. Untuk selanjutnya, saya akan menyapa sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang telah bergabung. Yang kami hormati, Bapak Rektor UIN Syekh Wasil atau yang mewakili, lalu Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI selaku Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili, Ibu Mahfudotin MSI selaku Koordinator Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri, seluruh penanggung jawab serta anggota Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri, seluruh ASN BPS Kota Kediri yang hadir, serta seluruh sivitas akademika yang telah bergabung pada kegiatan siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Mengawali rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna. Mari kita nyanyikan bersama dengan penuh hikmat.
Baik, selanjutnya agar kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesi doa akan dipimpin oleh Bapak Munif. Kepada Bapak Munif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara webinar hari ini, mari kita tunjukkan kepada dan hati kita jenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat hadir dalam acara webinar dalam keadaan sehat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kami pemahaman yang luas, pikiran yang jernih, serta kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber. Lindungi kami dari kendala yang berarti, dan jadilah pertemuan ini sebagai jalan kebaikan untuk sesama. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk meroleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang mengikuti pimpin hari ini untuk menjadi generasi yang unggul di masa depan, dan dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, pengalah doa dan permintaan kami. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munif yang telah memimpin doa. Memasuki acara berikutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Kepada Bapak Emil Wahyudiono, kami persilakan. Terima kasih Mbak Andina, suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Bapak? Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Rektor UIN Syekh Fasil, Kediri, atau yang mewakili, yang saya hormati pula Dekan Fakultas Tarbiyah, atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Fasil, atau yang mewakili Bu Ojin, Ibu Mahfudotin, Koordinator Pojok Statistik UIN Syekh Fasil, adik-adik, teman-teman mahasiswa, dan tentu sahabat-sahabat saya di BPS Kota Kediri dan seluruh yang hadir di dalam ruangan ini. Jadi ini adalah webinar serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik ya, seri ke-21. Jadi sudah usianya sudah 21 kali kita mengisi, menayangkan webinar ini. Kemudian di siang hari ini cukup menarik topiknya, mengupas indikator strategis Kota Kediri 2021 sampai 2025. Jadi tentu BPS secara umum, kemudian juga BPS Kota Kediri ini juga menghasilkan banyak sekali indikator. Kalau kita bedah sesuai dengan Undang-Undang Statistik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, tugas BPS itu melakukan sensus dan survei. Sensusnya ada 3, sensus pertanian, penduduk, dan ekonomi. Surveinya ada banyak. Nah, di tahun ini, di tahun 2026, tahun berakhiran angka 6, itu dilakukan sensus ekonomi yang saat ini juga masih terus berlangsung. Jadi, tentu data-data yang kita kumpulkan melalui sensus, melalui survei BPS, itu juga perlu kita komunikasikan kepada masyarakat, kepada publik.
kepada para peneliti, kepada adik-adik mahasiswa, apa datanya, kemudian indikatornya itu dalam bentuk apa, nilainya berapa, kemudian diperolehnya dengan cara bagaimana, cara membaca, kemudian cara menginterpretasinya itu bagaimana, supaya nanti juga relate dengan contoh saja dari mahasiswa kalau melakukan apa namanya kayak semacam penelitian, skripsi, apa disertasi maupun tesis maupun disertasi itu juga bisa menggunakan data-data yang kita miliki. Tentu ada banyak data yang kita miliki di BPS Kota Kediri. Jadi semua data itu bisa diakses di website kita, di website BPS Kota Kediri, dan indikator-indikatornya bisa diambil. Nah, kalau kita menelisik banyak indikator yang kita rilis setiap tahun itu ada beberapa, itu meliputi indikator, tentu ada indikator-indikator pertanian. Pertanian itu terkait dengan produksi beras, kemudian produksi jagung, walaupun jagung sendiri itu estimasinya sampai dengan provinsi, kemudian data-data sektoral itu juga ada beberapa. Kemudian terkait dengan sosial ada apa kayak kemiskinan, kemudian tingkat pengangguran, kemudian pembangunan manusia. Jadi kemiskinan yang selama ini gimana sih kemiskinan Kota Kediri? Angkanya persentasenya berapa? Kemudian kalau dibandingkan antar tahun itu bagaimana? Kemudian kalau dibandingkan antar wilayah atau antar kabupaten kota itu posisinya di mana? Termasuk juga pengangguran. Karena di mana pengangguran ini daerah itu kalau daerah dengan tipikal yang perkotaan biasanya ada kecenderungan tingkat penganggurannya tinggi. Kenapa? Ya kalau istilahnya ada gula ada semut ya, di mana di situ ada lapangan pekerjaan, kemudian masyarakat itu bisa melihat luasnya lapangan pekerjaan, kemudian ragam lapangan pekerjaan itu banyak, tentu masyarakat yang apa namanya sudah punya pendidikan tertentu, punya keahlian tertentu, tentu akan melakukan kayak semacam sebagai pencari kerja gitu ya. Kemudian juga ada indikator pembangunan manusia. Indikator pembangunan manusia itu mengukur bagaimana pembangunan manusia di masing-masing wilayah. Nah, kemudian selain itu juga ada indikator terkait dengan demografi. Demografi ini terkait dengan penduduk tentu saja. Jadi penduduk itu memang indikator yang utama untuk bisa digunakan oleh banyak pihak karena memang penduduk ya tujuan pembangunan itu kan sebenarnya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Masyarakat tentu saja objeknya adalah penduduk dan kalau mengamati data-data demografi kita seperti laju pertumbuhan penduduk itu semakin hari itu semakin menurun. Artinya tingkat kelahirannya semakin menurun dan itu sudah terjadi di beberapa negara. Contoh saja kayak di Jepang. Di Jepang itu tingkat kelahirannya sudah belum bisa menggantikan. Artinya 2 orang penduduk, dia laki perempuan, mestinya kan melahirkan anak. Kalau penduduknya pengen tetap minimal, dia harus punya 2 anak. Nah, di zaman ini penduduk itu masyarakat itu juga terutama yang muda-muda kalau di Jepang sana sudah tidak yang menikah itu sudah mulai menurun ya. Artinya lebih senang untuk lebih preferensinya lebih kepada hidup yang sendiri. Kemudian kalaupun punya keturunan itu hanya satu dengan nanti membesarkan keturunannya itu dengan kualitas yang baik. Tentu kalau 2 orang kemudian dia mempunyai keturunan hanya satu belum bisa menggantikan sesuai dengan jumlah penduduknya di kemudian hari. Nah, itu juga mulai terjadi di kita di Indonesia. Nah, kalau indikator-indikator ekonomi seperti inflasi itu juga kita sajikan tiap bulan. Inflasi itu kita sajikan secara umum, kemudian secara
apa kelompok pengeluaran, kemudian komoditas apa yang menjadi penyebab dan menjadi pendorong maupun penghambat inflasi. Juga ada pertumbuhan ekonomi yang kita sampaikan secara triwulan. Tentu hal-hal yang semacam itu perlu dikomunikasikan terus kepada masyarakat. Nah, nanti ini Pak Budi akan menyampaikan itu. Jadi kalau masyarakat umum menyebut kerjanya apa? Nganggur. Nah, sebenarnya juga ada definisi terkait dengan pengangguran. Itu ada definisinya. Dan definisi itu tidak diciptakan oleh BPS, tapi diakomodir atau diambil dari lembaga internasional yang ngurusi terkait dengan ketenagakerjaan, ILO itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Siramah Cantik seri ke-21 ini bisa bermanfaat buat kita semuanya yang hadir di sini, terutama untuk adik-adik mahasiswa sebagai bahan kajian maupun hal-hal yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil atas sambutannya. Mendengar penjelasan Bapak Emil tadi, sepertinya materi hari ini akan sangat menarik. Eh, Sebelum memulai acara inti, mari kita abadikan momen kebersamaan ini melalui sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Ibu serta teman-teman peserta untuk menyalakan kamera sebentar dan tampilkan senyum terbaiknya. Kami akan mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. Baik, satu, dua, tiga. Untuk slide berikutnya, satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta, sebelum memasuki sesi pemaparan, kami kembali mengingatkan agar dapat mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah kami bagikan melalui kolom chat. Selanjutnya, selama pemaparan berlangsung, apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk langsung mengisikan pada kolom Q&A. Seluruh pertanyaan akan dibahas pada sesi diskusi setelah pemaparan materi selesai. Berbicara mengenai tema webinar hari ini, yaitu mengajak kita melihat lebih dekat dengan berbagai indikator strategis yang menjadi gambaran kondisi sosial, ekonomi, maupun pembangunan Kota Kediri sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Melalui pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan daerah sekaligus memahami bagaimana data statistik berperan dalam mendukung proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Tentunya materi ini akan disampaikan langsung oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sambut narasumber kita siang hari ini, yaitu Bapak Budianto. Terima kasih Mbak Andin. Saya merasa tersanjung sekali nih. Terima kasih Mbak Andin sudah menciptakan banyak lagu. Maaf, maksud kami sudah membawakan acara ini di Siramah Cantik yang ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Bapak Emil Wahyudiono selaku Kepala BPS Kota Kediri, Koordinator, maksud kami Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Munifah atau yang mewakili, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Anas atau yang mewakili, Koordinator Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri, Ibu Mahfudotin, dan teman-teman penanggung jawab Pojok Statistik, baik dari UIN Syekh Wasil maupun BPS Kota Kediri, teman-teman ASN BPS Kota Kediri maupun BPS di luar Kota Kediri, serta adik-adik mahasiswa dan sivitas akademi yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Atas berkah dan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam penyelenggaraan webinar serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik yang ke-21. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar nanti dapat kita terima syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Mengupas indikator-indikator strategis Kota Kediri. Jadi ini sebenarnya kalau di Kota Kediri itu ada beberapa indikator yang dilakukan surveinya oleh Badan Pusat Statistik, utamanya yaitu Badan Pusat Statistik Kota Kediri atau BPS Kota Kediri. Sebelum menginjak ke cara mengupas indikator tersebut, nah ini kalau dikupas itu berarti hanya kulit-kulitnya saja loh ya. Jadi Pak Bu tidak membedah hingga ke biji-bijinya gitu, tidak, tapi hanya mengupas, jadi melihat kulit-kulitnya. Terus nanti siapa Pak yang menganalisis? Ya, itu adik-adik mahasiswa atau sivitas akademi nanti yang melakukan analisis lanjutan, bahkan hingga bisa diseminarkan tingkat dunia dan internasional. Boleh juga, Kediri ini kota yang unik. Nah, kita buka di slide pertama. Ya. Itu tergambar peta kota Kediri. Pasti kalau ada peta wilayah atau peta geografis, pasti ada sejarahnya Pak Butuh. Ya, jadi kami terangkan bahwa kota Kediri ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Kalau tertua berarti paling tua. Ada yang meneliti bahwa kita 5 tertua di Indonesia, tapi kan harus dibuktikan dengan data. Nah, itu. Kenapa kita maksud kami kota Kediri menjadi kota yang tertua di bumi Nusantara? Salah satunya dibuktikan dengan sebuah prasasti yang bertahun 801 Saka. Itu kalau dihitung-hitung dengan tahun Masehi, itu jatuhnya 27 Juli tahun 879 Masehi. Nah, artinya kalau 879 Masehi, 27 Juli yang lalu Pak Bud, itu Kota Kediri melaksanakan hari ulang tahun. Ya, betul. Kota Kediri beberapa hari yang lalu cukup ramai karena ada penyelenggaraan hari jadi Kota Kediri yang ke-1447. Sudah cukup lama berarti Kota Kediri ini. Tapi itu belum bernama Kota Kediri. Nah, lebih tepatnya Kota Kediri itu dibentuk melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 1950 itu bernama waktu itu Kota Besar Kediri. Nah, seiring dengan banyak peraturan hingga ada Kota Madya Kediri hingga yang terakhir ini bernama Kota Kediri. Nah, di Kota Kediri itu ada beberapa hal yang unik yang perlu kita amati. Nah, Kota Kediri ini hanya terdiri dari 3 kecamatan dengan luas wilayah yang terakhir ini berdasarkan peraturan Kementerian ATR atau KBPN, jadi Kantor Badan Pertanahan Negara nomor 14 tahun 2021. Itu yang terakhir yang kami ambil bukti keabsahan dari luas wilayah Kota Kediri, yaitu seluas 67,23 km persegi. Yang terdiri dari 3 kecamatan dengan luas wilayah yang tertinggi berada di Kecamatan Mojoroto, yaitu di barat Sungai Berantas, menempati persentase tertinggi sebesar 40%. Kemudian di pusat kota Kediri itu mempunyai kota, kecamatan kota namanya, Kota Kediri, itu seluas 23,74% dari total wilayah, hingga di Kecamatan Pesantren sebesar 36%. Nah, Kota Kediri ini adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dibantu oleh
organisasi perangkat daerah di Kota Kediri hingga sekarang ini sekitar 35 ya, dinas, OPD, lembaga, dan instansi sebagai pembantu wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kota Kediri. Nah, ini yang uniknya adalah dengan 3 kecamatan itu sebenarnya pengaturannya lebih mudah dan lebih ringkas, Pak Bud. Nah, kita tidak membicarakan urusan pemerintahan atau politis. Kita membedah, mengupas bahwa hasil survei BPS mengatakan bahwa struktur perekonomian Kota Kediri itu sangat uniknya ditempati oleh peringkat pertama di sektor industri pengolahan. Nah, ini datanya dari mana Pak Bud? Industri pengolahan ini berdasarkan data dari produk domestik regional bruto, ya, yaitu sebesar 78,95% itu ditunjang dari sektor industri pengolahan. Kemudian di penunjang berikutnya ada di sektor perdagangan besar dan eceran, itu menempati peringkat kedua di struktur perekonomiannya, yaitu sebesar 10,77%. Dan yang terakhir ini yang uniknya adalah sektor informasi dan komunikasi di Kota Kediri ini, yaitu menunjang sebesar 2,34%. Wah, berarti 3 besar penunjang sektor perekonomian di Kota Kediri ini secara perekonomian industrinya yang eh, menjadi komponen yang utama. Kalau melihat data, ya. Jadi industri pengolahan, semua para hadirin yang hadir di sini sudah mengetahui bahwa di Kota Kediri ada sebuah industri pengolahan yang besar, yang sudah lama, yaitu industri pengolahan tembakau, ya, yaitu pabrik rokok. Nah, industri tersebut menjadi industri yang mempunyai output terbesar di Kota Kediri. Nah, nanti kita kupas berikutnya. Kemudian masuk ke slide kemiskinan. Nah, ini kita hanya lakukan 5 indikator saja di webinar kali ini, yaitu tingkat kemiskinan, kemudian tingkat pengangguran terbuka, kemudian pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia. Nah, nanti di akhir sesi kita akan melihat bagaimana indikator-indikator ini sebenarnya saling berhubungan. Jadi nanti hubungannya apa, baik-baik saja atau kurang baik, nah itu adik-adik atau sivitas akademi yang bisa melakukan riset atau penelitian dari hasil indikator yang dihasilkan oleh BPS Kota Kediri ini. Nah, Pak Bud hanya mengupasnya saja. Yang pertama, kemiskinan. Nah, kemiskinan kalau melihat dari grafik yang sudah ditampilkan di slide, ya, itu Kota Kediri kemiskinannya terus menurun. Nah, artinya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan itu mengalami penurunan. Wah, berarti Kota Kediri sudah mengalami kemakmuran, Pak. Nah, itu ada salah satu indikator yang sudah kita amati, kita survei, kita lakukan setiap tahun, terutama dengan survei sosial ekonomi nasional di bulan Maret setiap tahunnya, itu angkanya mengatakan seperti itu. Jadi menurun persentasenya. Dari sebelumnya, yaitu senilai sekian persen itu menurun di akhir di tahun 2025, ya. Jadi kalau di tahun 2021 tadi persentasenya sebesar 7,75% atau 22 penduduk, 22.550 penduduk yang hidup di garis kemiskinan di tahun 2025 turun menjadi 17.930
30 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi turunnya hampir sekitar 4.600-an penduduk. Nah, ukuran garis kemiskinan ini dari apa, Pak? Nah, kalau secara cara mengupasnya, yaitu secara konsep, garis kemiskinan itu menurut BPS atau menurut Badan Survei Internasional kita sudah sepakat bahwa ada namanya GK. Garis kemiskinan itu adalah batas minimum dari penduduk mengkonsumsi kebutuhan pokoknya. Nah, atau disebut garis kemiskinan GK gitu ibaratnya. Garis kemiskinan ini secara rumus yaitu adalah garis kemiskinan makanan atau GKM ditambah dengan garis kemiskinan non-makanan. Nah, ini yang setiap tahunnya diukur melalui survei sosial ekonomi nasional itu garis kemiskinan makanan itu adalah yang kurang dari 2.100 kilokalori per harinya. Nah, kalau 2.100 kilokalori per hari itu sudah di bawahnya, artinya itu adalah penduduk yang di bawah garis kemiskinan makanan. Nah, kemudian kalau garis kemiskinan non-makanannya apa, Pak? Nah, garis kemiskinan non-makanan itu diukur dari pengeluaran sandang, kemudian perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya selain makanan, itu dihitung per bulannya. Sehingga ketemulah rumus garis kemiskinan. Nah, berarti kalau garis kemiskinan itu diukur totalnya dari jumlah pengeluaran garis kemiskinan makanan ditambah dengan non-makanan setiap bulan. Nah, kalau di Kota Kediri itu pengeluaran yang berapa, Pak, yang di bawah garis kemiskinan? Nah, setelah kami hitung dengan krus dan inflasi serta pengeluaran dari masyarakat atau penduduk, garis kemiskinan di tahun 2025 itu adalah sebesar 648.506. Jadi, jika ada penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah 648.506 rupiah per bulannya, itu dianggap sebagai penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau keluarga miskin, Pak, ya itu tinggal kalikan berapa jumlah anggota keluarganya. Nanti ketemu kalau yang di bawah, misalkan anggota keluarganya adalah 3, berarti artinya itu sekitar 1.800.000, 1.900.000-an ya. 1.900.000-an itu adalah garis kemiskinan keluarga dengan anggota keluarga 3 orang, seperti itu. Jadi angka ini sebenarnya merupakan suatu hitungan yang tidak perlu dijelaskan di sini. Nanti kalau ingin memperdalam, nah silahkan berkonsultasi ke BPS Kota Kediri. Semua hasil survei ini dapat dipertanggungjawabkan karena mengandung sebuah ukuran di mana sampel yang terpilih dengan error yang terukur itu sudah dilakukan selama beberapa tahun dan selalu diupdate hingga data ini dianggap berkualitas. Bahkan ada juga dari internal BPS yang melakukan kajian kualitas atau quality gates untuk seluruh survei yang dilakukan BPS termasuk survei sosial ekonomi nasional yang menghasilkan angka kemiskinan ini. Nah, selain angka kemiskinan yang sudah ditampilkan, sekarang kita menginjak ke berikutnya, yaitu slide berikutnya tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini indikator apa lagi, Pak, tingkat pengangguran terbuka? Kalau kita mengamati kondisi geografis, kondisi wilayah, kita juga harus mengamati seberapa besar potensi penduduknya. Nah, tadi penduduknya sudah dihitung dengan garis atau tingkat kemiskinan. Ini dihitung lagi. Kalau potensi ekonomi itu dari penghasilan, maka tingkat pengangguran ini juga harus kita ukur.
Karena apa? Kalau tidak bekerja, artinya tidak ada penghasilan yang masuk. Kalau tidak ada usaha, berarti tidak ada penghasilan yang masuk. Terus untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, itu juga harus dilakukan pengeluaran. Nah, pengeluaran sudah diukur. Nah, sekarang tingkat pengangguran ini diukur berdasarkan konsep dari survei Angkatan Kerja Nasional yang setiap tahunnya dilakukan di bulan Agustus. Ya, bulan depan itu berarti akan ada survei Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Siapa Pak yang diamati? Nah, yang diamati adalah utamanya usia kerja atau angkatan kerja, yaitu berusia, kalau menurut konsep ini juga sudah konsep bersama antara keseluruhan Republik Indonesia 15 tahun ke atas, yaitu angkatan kerja atau penduduk usia kerja usianya 15 tahun ke atas. Ya, kemudian konsep bekerjanya apa, Pak? Ya, bekerjanya kalau dia minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, seminggu terakhir, itu melakukan usaha atau bekerja. Nah, kalau angkatan kerja itu 15 tahun ke atas yang secara ekonomi usia tersebut aktif melakukan usaha untuk menambah penghasilan maupun usaha untuk menghasilkan kegiatan ekonomi. Sedangkan penganggurannya adalah mereka yang tidak bekerja, kemudian mencari kerja, kemudian menyiapkan usaha atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi sampai pada saat disurvei mereka belum memulai bekerja. Nah, jadi saya sudah diterima bekerja Pak di perusahaan, tapi hari ini sudah bekerja atau belum? Belum. Nah, itu masih dianggap sebagai pengangguran ya. Jadi proses. Saya sudah melamar di 70 perusahaan, Pak. Sudah diterima belum? Bekerja belum? Belum. Masih mencari pekerjaan. Wah, di 70 perusahaan. Banyak juga ya. Maksud saya 7 perusahaan sajalah, jangan banyak-banyak. Itu nanti membingungkan ya. Tapi masih mencari pekerjaan dan belum diterima ya. Itu konsep pengangguran. Pengangguran atau tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri ini diamati dengan survei Sakernas di tahun 2021 hingga 2025. Kalau melihat grafiknya itu menurun ya selama 5 tahun terakhir. Dari 6,37% di tahun 2021 menurun menjadi 5,76% di tahun 2025. Artinya ini kalau di persentase secara penduduk usia kerjanya dari 9.971 jiwa pengangguran terbuka itu turun menjadi 6.310 jiwa pengangguran terbuka di tahun 2025. Jadi selama itu sudah ada penurunan sekitar 3.600 pengangguran terbuka. Nah, artinya itu sejalan dengan perluasan lapangan kerja di Kota Kediri ya, karena ada yang bekerja selalu bertambah hingga tingkat pengangguran terbukanya turun, atau ada usaha-usaha baru yang muncul di Kota Kediri dari 2021 hingga 2025. Ini Pak Bud hanya barangkali loh ya, tapi nanti untuk studi lebih detailnya bisa dilakukan oleh para sivitas akademi maupun stakeholder. Benarkah di tahun ini kita akan turun? Kita tunggu hasil surveinya bulan Agustus nanti. Nah, jika melihat perkembangan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, jadi persentase penduduk miskin di Kota Kediri dari 2021 hingga 2025, ini ada yang unik menurut pengamatan Pak Bud.
Tapi kan dari sudut pandang Pak Bud ya. Jadi kalau dari sudut pandang Anda apakah sama? Itu grafiknya semuanya menurun ya. Atau secara eh, secara keilmuan itu dia setara setara ya. Jadi si simetris atau gimana itu? Si linear ya. Jadi linear. Artinya bisa dikatakan secara bolak-balik itu hubungannya adalah jika tingkat pengangguran terbuka turun, artinya tingkat kemiskinan juga turun. Benar nggak ini? Karena grafiknya sama-sama turun. Jika tingkat kemiskinan turun, atau bisa dibalik juga, tingkat kemiskinan turun, tingkat penganggurannya juga menurun. Nah, silahkan direpresentasikan masing-masing. Ya, ini Pak Bud hanya mengupas kulitnya. Itu gambarannya sudah jelas dari grafik. Nah, kita sekarang menginjak ke slide yang berikutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dia. Ini kalau kita soroti penduduknya sudah secara manpower, kemudian secara kebutuhan pengeluarannya sudah, yaitu kemiskinan. Kita lihat sekarang yang faktor eksplisitnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini bagaimana manpower itu menjadi sebuah variabel pula di dalam eh, sektor ekonomi. Apakah benar nanti jika penganggurannya turun, itu pertumbuhan ekonominya naik? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi ini ternyata konsepnya adalah secara ekonomi itu merupakan seluruhan dari faktor-faktor produksi yang ada di kota Kediri. Yang kalau dijumlah itu menghasilkan sebuah produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, dari PDRB pengeluaran ini nanti akan diukur bagaimana pertumbuhan ekonominya secara banyak survei sebagai penimbang. Kemudian kalau di kami ini konsumsi rumah tangganya diukur, kemudian LPNRT atau lembaga non LNPRT maksud kami, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, kemudian investasi atau PMTB, pembentukan nilai tambah brutonya itu investasinya berapa, kemudian inventory, bahkan ukuran dari data ekspor neto. Nah, jadi tadi kalau penduduknya sudah diukur, ini secara makro itu ekonominya juga diukur. Nah, ini kalau pertumbuhan ekonomi, Pak, itu apakah mencerminkan suatu daerah itu mempunyai ekonomi yang bagus atau pendapatan per kapitanya bagus? Nah, itu silahkan nanti mau diamati dengan pengamatan yang lebih jauh, silahkan nanti adik-adik mahasiswa atau sivitas akademi yang melakukannya. Jadi kalau dari data BPS selama 2021 hingga 2025 itu pertumbuhan ekonominya seperti grafik yang tertera itu di Kota Kediri. Jadi pernah naik, pernah turun. Kenapa, Pak? Nah, itu karena di dalam faktor-faktor produksinya, di situ ada berbagai sektor yang menunjang dari angka produk domestik regional brutonya sendiri. Jadi seluruh sektor yang diamati itu ternyata banyak, ada yang naik, ada yang turun secara agregat eh, angkanya atau produksinya. Seperti yang kami jelaskan di awal bahwa di struktur perekonomian Kota Kediri yang sangat besar itu adalah industri pengolahan tadi. Kalau industri pengolahannya ini turun karena dia di tahun 2021 itu sangat berkontribusi sekali, sekitar 80% dari struktur ekonomi Kota Kediri. Tapi ternyata terus menurun hingga sekarang itu tinggal 70, sekitar 70-an 8% ya. Dan yang bergerak naik itu adalah faktor-faktor produksi dari sektor
perdagangan besar dan eceran, kemudian informasi teknologi, informasi dan komunikasi. Jadi itu menaik, tapi angkanya tidak bisa signifikan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Bahkan di 2025, dampak dari menurunnya industri pengolahan di Kota Kediri, sektor industri pengolahan, itu pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 1,74%. Itu laju pertumbuhan ekonominya hanya 1,74%. Nah, karena apa? Komponen yang terbesar adalah tadi yang sudah diutarakan industri pengolahan. Nah, itu barangkali uraian dari pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Tapi kok tidak sejalan ya Pak dengan eh, apa yang ada di demografi penduduk Kota Kediri? Ya, memang ini secara umum hanya diukur secara makroekonomi. Nah, nanti jika ingin diamati secara demografi, menghubungkan antara variabel atau indikator ekonomi dengan indikator sosial dipersilahkan. Nanti kami juga tersedia variabel-variabel apa pembentuk faktor ketahanan sosial penduduk. Nah, itu nanti akan diutarakan di indeks pembangunan manusia. Apakah berhasil kemakmurannya, tingkat pendidikannya, kesehatannya. Nah, itu di slide yang terakhir. Sekarang kita menginjak ke slide yang keempat. Slide yang keempat adalah tingkat inflasi. Nah, BPS Kota Kediri ini adalah sebagai salah satu kota yang menghitung indeks harga konsumen bersama dengan 9 atau berapa itu yang di Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional itu Kota Kediri salah satu kota yang menghitung inflasi. Setiap bulan angka inflasi ini dirilis oleh BPS Kota Kediri. Ya, kalau yang di para Sivitas Akademi ini menerima undangan biasanya setiap awal bulan di hari kerja itu pasti ada pers rilis ya. Rilis berita resmi statistik. Di antaranya adalah inflasi dan tingkat penghunian kamar hotel atau di sektor pariwisata. Nah, inflasi di Kota Kediri ini kita ukur dengan metode yang pertama adalah man-to-man, yaitu setiap bulan diamati dari perubahannya, perubahan harganya diamati dari bulan ke bulan, kemudian diukur bagaimana inflasi yang man-to-man. Kemudian berikutnya adalah year to date atau YTD. Nah, inflasi yang dari man-to-man ini diakumulasikan hingga setiap akhir tahun kalender itu diukur di bulan Januari hingga Desember diakumulasikan. Itu menjadi grafik tabel inflasi year to date yang ada di layar Anda semua. Nah, yang ketiga adalah inflasi year to year. Ya, year to year ini misalkan inflasinya kalau bisa untuk analisis musiman ini biasanya untuk para sivitas akademi ini bisa mengamati. Misalkan terjadi inflasi di bulan Maret tahun 2026 itu kalau year to year pembandingnya adalah inflasi di bulan Maret di tahun 2025 terjadi. Itu biasanya kalau ada kegiatan di sektor pertanian misalkan, oh karena ada beberapa harga pangan pokok yang naik, soalnya di bulan Maret itu adalah waktunya musim panen, begitu seperti itu. Musim panen kok malah naik? Ya, karena stok melimpah, kemudian orang ingin ambil untung, bisa jadi harganya naik. Atau stok melimpah tapi diekspor semua. Jadi di wilayah lokal tidak dibagiin. Ya. Jadi harganya di wilayah lokal itu naik. Ya, ini adalah eh, perubahan harga di seluruh pengeluaran dari mulai bahan pokok hingga kebutuhan rumah tangga. Siapa Pak yang diamati? Nah, karena ini adalah indeks harga konsumen, maka yang diamati adalah harga dari toko ataupun pedagangan besar dan
di pasar. Jadi kalau di pasar itu rata-rata yang diamati adalah harga jual dari produk kebutuhan yang dihitung inflasinya. Inflasi ini diukur dari mulai harga beras untuk kebutuhan pokok pangan, harga beras, kemudian harga cabai, harga sayur, hingga harga mobil, harga perumahan, sewa perumahan, bahkan harga BBM, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Nah, dari grafik yang sudah ditampilkan selama tahun 2021 hingga 2025, itu angkanya hampir stagnan, hampir hampir stabil ya, hampir linear kalau ditarik garis. Tapi di 2022 ini ada satu hal yang unik. Ya. Di 2022 ini kok inflasinya paling tinggi, Pak, secara grafik. Nah, ya. Kenapa? Anda semua bisa eh, menarik beberapa tahun ke belakang bahwa di 2021 masih terjadi pandemi COVID ya, pandemi COVID-19. Pandemi COVID ini benar-benar membuat seluruh kegiatan ekonomi, bahkan seluruh kegiatan penduduknya itu berkurang drastis. Ya, karena ada beberapa lokal yang di apa istilahnya ditutup areanya, jadi tidak boleh masuk karena pandeminya sedang tinggi-tingginya. Kemudian pertukaran antar daerah itu dibatasi, diawasi, kemudian eh, dilokalisir gitu ya. Tapi di 2022 menjelang berakhirnya pandemi COVID itu seluruh ekonominya bergerak. Dari mulai perdagangan kecil, pedagangan eceran itu sudah mulai membuka tokonya, kemudian dari sektor transportasi itu membuka jalurnya, stok-stok di gudang toko, bahkan gudang pangan itu semua dibuka. Akhirnya di saat itulah tarik untung oleh para pedagang mulai ber- beraksi ya, berawal dari situ. Makanya harga pada saat 2022 diukur inflasinya yang tertinggi. Nah, di tahun 2025 itu inflasinya adalah sebesar 2,95. 2,95. Nah, di 2026 ini seperti apa nanti postur dari inflasi indeks harga konsumen masyarakat? Secara teori nanti bagaimana ini inflasi bisa diukur lebih bagus itu katanya harus 2,5% plus minus satu ya. Jadi 2,5% plus minus 1% ya plus minus ya 2,5% itu titiknya. Kemudian plus minus itu bisa kurang bisa lebih dari 2,5%. Nah, dari inflasi ini sebenarnya apa yang menjadi sasaran dari penduduk Kota Kediri harus diukur inflasinya. Inflasi itu mencerminkan juga sebuah kondisi bagaimana stabil atau tidaknya ekonomi makro di luar pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi jika harga-harga ini semakin stabil dan kemudian secara peredarannya atau secara konsumsinya itu juga stabil, maka di suatu daerah tersebut dapat dikondisikan bahwa secara ekonomi wilayah tersebut adalah ekonomi yang stabil. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, oh itu lain nanti ceritanya ya, karena ekonominya lebih makro lagi, kalau ini lebih mendekati kestabilan harga. Jika harga-harga pangan itu atau harga bahan pokok, bahkan kebutuhan rumah tangganya stabil, suatu daerah itu pasti tidak akan bergejolak secara ekonomi. Bahkan jika cenderung harga-harga itu secara mantuman tiap bulannya itu membentuk garis linier yang stabil, artinya nanti dalam wilayah tersebut dapat dikatakan secara ekonomi pengeluaran dari masyarakatnya stabil. Jadi
daya belinya bagus, kemudian harganya bagus, pedagangnya juga tarik untungnya juga bagus, semacam lumrah begitu kalau menurut Pak Bud itu lumrah gitu, lumrahnya suatu wilayah. Nah, itu gambaran dari inflasi. Kita kupas berikutnya, ini adalah yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia. Nah, jika indeks pembangunan manusia atau Human Development Index ini diamati, artinya ini mencerminkan bahwa kualitas dari penduduk Kota Kediri ataupun wilayah Kota Kediri situasinya seperti apa, atau pembangunan yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya bagaimana. Ini hal yang terunik dari indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau IPM itu sumber datanya adalah tadi survei sosial ekonomi nasional yang setiap bulan Maret itu dilakukan oleh petugas BPS. Dari hasil Susenas bisa diamati bagaimana umur harapan hidup masyarakat atau umur harapan hidup lahir hidup dari penduduknya. Nah, ini nanti komponen dari indeks pembangunan manusia itu diantaranya adalah umur harapan hidup. Kemudian harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah. Jadi kalau ada dulu wajib belajar sekolah 9 tahun, apakah itu sudah terpenuhi di Kota Kediri? Atau bahkan lebih semuanya adalah lulusan perkuliahan gitu atau pendidikan tinggi. Kemudian rata-rata lama sekolah. Ini tadi adalah usianya, ini rata-rata lama sekolahnya. Kemudian komponen berikutnya adalah pengeluaran per kapita. Jadi kalau pengeluaran per kapita ini pembentuknya tadi dari apa? Itu bisa dari pertumbuhan ekonomi, dari konsumsi rumah tangga atau dari inflasi. Ini untuk menuju ke standar hidup layak ya kalau pengeluaran per kapita tadi. Kan tadi ada garis yang menyatakan bahwa di bawah 648.000 atau di bawah 650.000 bisa dikatakan penduduk yang di bawah garis kemiskinan. IPM ini menampilkan kualitas dari hidup penduduk suatu wilayah yang diukur berbagai komponennya dengan hitungan-hitungan yang sudah dilakukan oleh BPS. Jadi jika semakin tinggi angka indeks pembangunan manusianya, maka kualitas hidup dari penduduknya di suatu wilayah tersebut semakin baik. Nah, kita lihat dari grafik ini, kalau di ukuran dari satuan kurang dari 60 itu rendah, kemudian, nah di sini batas tertingginya adalah 80 IPM-nya itu sudah sangat tinggi. Di mana posisi Kota Kediri pada saat di atas 80, yaitu di tahun 2022. Ya, sebelumnya di tahun 2021 pada saat COVID itu di angka 76,15. Artinya kita sudah tinggi tapi belum menempati posisi sangat tinggi. Nah, begitu masuk ke 2022. 2022 ini tadi inflasinya tinggi, jadi sektor ekonomi bergerak, Pak. Kemudian mereka banyak kemudian sekolah, meneruskan sekolahnya. Biarpun sekolahnya dulu melalui daring, sekarang sudah mulai beberapa offline atau secara luring. Kemudian banyak orang-orang yang kualitas hidupnya, angka harapan hidupnya lebih tinggi lagi. Misalkan dari dulunya 72, angka harapan lahir hidupnya hingga usia 72 tahun masih hidup. Nah, ini di tahun 2022 73 tahun. Jadi semua komponen itu diukur hingga menghasilkan angka
di atas 80 di tahun 2022 dan terus meningkat hingga di tahun 2025. Kota Kediri mulai tahun 2022 kualitas hidupnya meningkat sangat tinggi. Ya, itu. Dari mana sangat tinggi? Standarnya adalah 80 sangat tinggi. Sedangkan di 2021 baru menempati posisi angka IPM yang tinggi. Artinya ada di beberapa grafik tadi menempati titik di tahun 2022. Ada fenomena apa, Pak? Silahkan nanti diamati sendiri. Pak Bud hanya mengupas kulitnya. Nah, itu dari indikator yang baru kami sajikan 5 ini terlebih dahulu. Waktu saya masih ada ya ini, Mbak Mei? Masih ya? Baik. Kalau masih ada, ini nanti kita bisa sambung dengan sesi tanya jawab atau beberapa analisis mungkin bisa dilakukan dari berbagai grafik yang sederhana ini. Kenapa di tahun 2022 tidak bisa melihat secara grafik. Nah, di slide terakhir ini, oh sudah terima kasih ternyata ini. Jadi eh, kami mencoba, jadi kalau tidak ada yang mencoba nanti semakin tidak berani atau grogi. Pak Bud ini biarpun ilmunya tidak begitu tinggi, tapi mencoba bagaimana mengupas indikator yang 5 indikator yang dihasilkan oleh BPS Kota Kediri. Mohon maaf ya, mohon izin para senior Pak Bud dan juniornya yang lebih berkompeten ilmunya. Pak Bud mencoba mengupasnya dahulu, jadi memperlihatkan kulit-kulitnya. Dan bagi para pemirsa atau hadirin yang hadir di webinar ini, terima kasih sudah menyimak. Semoga hasil dari webinar kali ini menginspirasi Anda semua dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu, pengetahuan, dan literasi statistik di dunia akademi, utamanya bagi Anda yang ingin memperdalam studinya tentang statistik. Barangkali itu yang bisa Pak Bud sampaikan dari 5 indikator strategis Kota Kediri. Barangkali ada salah ucap atau salah data, Pak Bud mohon maaf. Pak Bud akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Mbak Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Budianto atas materi yang menarik dan membuka wawasan kita mengenai indikator strategis Kota Kediri. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi tambahan pengetahuan sekaligus referensi yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Kini memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan suatu pertanyaan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau kolom Q&A yang telah kami sediakan. Ini ada pertanyaan Bapak dari Natasha. Kalau kita melihat data inflasi, kapan sebaiknya menggunakan inflasi month to month, year to date, dan year on year supaya kita tidak salah dalam menyimpulkan kondisi harga dan daya beli masyarakat? Ya, langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab saja, Bapak. Lah ini kalau langsung menjawab ini nanti bisa diralat ya teman-teman yang berkompeten dengan bidangnya. Kalau inflasi mantuman itu mengukur bagaimana perubahan harga dari bulan ke bulan. Ya, jadi ini
Kalau bumi itu bulannya satu kan berarti hanya bulan sabit atau bulan purnama. Tapi ini dari bulan ke bulan di kalender ya maksudnya, bukan di astronomi. Jadi mengamati perubahan harga dari bulan ke bulan itu, misalkan perubahan harga dari bulan Maret dibandingkan dengan bulan April, tuh, ini jadi secara runtun ya, dari Maret ke April, April ke Mei gitu ya. Jadi runtun, bukan perbandingannya dari Maret dengan Mei gitu, terlalu jauh kayaknya ya. Jadi mungkin apa namanya indikatornya atau variabelnya ndak apa namanya apple to apple. Jadi dari bulan yang runtun secara kalender, month to month. Misalkan Maret terjadi inflasi 0,2%. Kemudian di bulan April itu terjadi inflasi 0,18%. Ya. Itu artinya inflasi di bulan April dibandingkan inflasi bulan Maret lebih rendah, kan begitu ya? Jadi perbandingan mantuman itu adalah inflasi mantuman, gampangannya gitu. Nah, nanti kalau yang membuat kontribusi inflasi di April rendah itu apa? Nah, itu harus dibedah lagi, harus ikut press release itu di tiap bulan. Ikut press release di Zoom BPS Kota Kediri. Nah, kemudian kalau inflasi year to date, Pak. Nah, year to date ini biasanya diukur secara kumulatif. Jadi ini biasanya sebagai pengamat ekonomi, kalau Pak Bud ini hanya pengamat demografi ya. Jadi beda beda sesi mungkin. Tapi ya sedikit-sedikit ngamati ekonomi. Kalau year to date itu bisa dikatakan akumulasi inflasi dari month to month dijumlahkan hingga 1 tahun kalender. Atau bisa juga inflasi year to date bulan Januari sampai dengan Maret itu dijumlahkan inflasi bulan Januari mantumannya ditambah dengan mantuman Februari dan Maret. Apakah di tahun 2025 inflasi year to date dari Januari sampai Maret itu lebih besar dengan inflasi year to date-nya Januari 2024 sampai dengan Maret gitu. Jadi dijumlahkan itu inflasinya Januari sampai Maret 2026 dibandingkan dengan inflasi dari Januari sampai dengan Maret 2024, 25 misalkan gitu. Itu hanya pembanding dari kumulatif inflasinya. Kemudian kalau inflasi year to date, Pak. Nah, ini year to date ini adalah perbandingan antar tahun biasanya. Yang namanya year to date, date itu adalah per tanggal itu penghitungan. Jadi kalau dibandingkan inflasi di bulan Januari ini tadi yang Pak Bud eh, paparkan bahwa itu untuk menghitung biasanya mengamati terjadinya inflasi yang musiman seperti musim tanam, musim penghujan atau musim kemarau, cuaca dan sebagainya, ngamatinya pembanding inflasi di tahun tersebut di bulan tertentu dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Misalnya, tadi Pak Bud sudah paparkan pada saat musim panen, Pak, di bulan Maret tahun 2024, inflasinya dihitung di bulan Maret tahun 2024 dibandingkan dengan inflasi yang dihitung di bulan Maret tahun 2025. Itu biasanya untuk melihat insight, Pak, insight saja. Oh, mungkin di bulan Maret dulu itu panen raya, artinya inflasinya lebih rendah dibandingkan dengan bulan Maret 2025. Itu adalah inflasi year to date. Napa nggih ngaten Mbak Hilda? Pak Bud kok enggak ini? Betul ya, seperti itu. Seolah lah ya. Yakin. Ada lagi? Apakah sudah paham? Nah, Mbak Natasha tadi ya. Oke. Iya, Pak. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oh ya, silakan. Oke, sama-sama. Baik Bapak, ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran? Nah, itu yang Pak Bud tadi harapkan.
Pak Bud harapkan. Bagaimana jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian kemiskinan ya, kemiskinannya turun. Nah, itu harus, kalau Pak Bud sarankan, harus memakai indikator atau variabel lain untuk mengukur itu. Contohnya, ada suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Dampak apa Pak itu Pak? Nah, sepertinya kalau secara teori ya, itu ada yang namanya indeks Gini rasio. Gini rasio itu adalah ketimpangan. Ada daerah yang sudah pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi dinikmati hanya beberapa eh, apa istilahnya ya, strata, strata dari masyarakatnya. Gitu. Misalkan orang-orang yang kaya saja yang menikmati, tapi yang menengah ke bawah itu tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada itu ya. Tapi Pak Bud tidak berani mengutarakan di forum ini ya. Itu politis sekali. Ya. Kalau menurut Pak Bud itu politis sekali ya. Ada suatu daerah dengan tingkat pertambangannya luar biasa, pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi masyarakatnya di bawah garis kemiskinan. Karena tidak merata tadi yang menikmati kuenya, itu kalau ibarat kue satu dibagi orang 100, itu kue satu yang nilainya sangat tinggi dibagi hanya 10 mungkin, 10 orang atau kelompok orang gitu. Nah, itu masih ada variabel. Salah satunya tadi adalah Gini rasio. Silahkan kalau mau diamati. Nah, Gini rasio itu ada standar pengukurannya dan variabel-variabel apa yang digunakan. Selain Gini rasio, tadi juga ada faktor inflasinya. Nah, jadi kalau misalkan pertumbuhan ekonominya tinggi, artinya ada sektor yang mempunyai produksi kapasitas hasil faktor produksi yang sangat besar di sana. Misalkan ada industri pertambangan, industri, dan sebagainya. Akan tetapi, harga-harga di sekitar eh, apa istilahnya multiplier efeknya itu besar karena di sana banyak orang-orang buruh dan sebagainya, akhirnya harga-harga makanan jadi misalkan snack kebutuhan pokok dinaikkan karena orang berdagang di sana ingin ambil untung. Contohnya itu di daerah Indonesia Timur ya, di Papua itu sebenarnya kaya itu, ada yang pertumbuhan ekonominya lumayan tinggi tapi warga masyarakatnya harus membeli dengan tingkat harga inflasi yang sangat tinggi pula ya. Misalkan beli rokok di Kota Kediri 22.000, di Indonesia Timur, misalkan di bumi Papua sana bisa menjadi 50.000 bahkan ratusan ribu. Nah, seperti itu juga harus diukur dengan variabel-variabel yang jelas. Nanti kalau bisa ingin membuktikan pertumbuhan ekonominya tinggi, kemudian laju pertumbuhan ekonominya tinggi, terus tingkat kemiskinannya menurun, itu harus ada pembandingnya. Demikian pula tiap wilayah itu akan berbeda. Kalau mengamati di salah satu wilayah, Pak Bud sarankan ya region aja, region. Jawa Timur ini kan strata wilayahnya hampir-hampir mirip ya, secara wilayah demografi, ekonomi, dan sosiologi. Apakah bisa menjawab dan memahaminya? Jadi belum tentu jawaban Pak Bud, harus pakai studi kasus ya. Monggo. Baik, Bapak sepertinya sudah cukup. Ya sudah cukup. Mungkin Mbak Mei mau nanya. Mbak Mei, Mbak Andin mungkin mau nanya. Nggak usah ya. Kalau kalau dari saya sendiri sebenarnya Mas ada satu yang ingin saya tanyakan. Nah, boleh Kalau nih, di boleh. kalau di Kota Kediri sendiri itu apakah ada indikator utama yang masih menjadi tantangan ya Pak? Tantangan Indikator yang paling utama gitu. ya. Maksudnya indikator yang masih menjadi apa ya? Kayak itu masih menjadi indikator pembangunan manusia, tapi indikator yang mendukung, tapi masih harus perlu ditingkatkan lagi gitu. Ya, berarti ini pendapat pribadi Pak Bud ya, di Kota Kediri toh. Tapi kan indikatornya belum Iya Pak. diukur. Ya, betul. Kalau pendapat pribadi Pak Bud, selama Pak Bud hidup di Kediri, Pak Bud hidup di Kediri ini mungkin
sekitar hampir 50 tahun ya, 4 tahunnya dikurangi kuliah, 3 tahun, 7 tahun lah. Berarti selama 47 tahun Pak Bud di kota Kediri, itu mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut adalah hasil survei. Kalau kita melihat langsung, ya, itu artinya data apakah selaras atau selinier dengan data, fakta dengan data, atau gampangannya, kalau linier itu kalau kita melihat secara detail lagi di masyarakatnya secara mikro, itu memang ada salah satunya perlu diamati indikator Gini rasio tadi ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri seluruh faktor produksi dan apa namanya manpower dan pemberdayaannya struktur setiap sektornya itu dikumpulkan, kalau dibagi dengan masyarakat Kota Kediri itu kan jadi pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita Kota Kediri ini besar, tinggi. Ya, bahkan di jajaran level-level kota-kota yang besar, Kota Kediri ini sudah masuk di jajarannya mereka. Karena apa? Tadi ada satu sektor yang sangat tinggi pertumbuhan ekonominya. Tapi kuenya tadi yang menurut Pak Bud dibagi yang tidak rata. Artinya masih timpang begitu ya. Nah, itu tadi memang perlu ada studi Gini rasio atau indeks ketimpangan antara masyarakat atas, menengah, dan bawah. Itu diukur indeks ketimpangannya. Ada namanya kurva itu kalau menjauh dari garis diagonalnya artinya ketimpangannya antara si kaya dan si miskin itu jauh. Jadi membesar ya. Nah, nanti kalau ada ukuran itu bisa diamati secara mikro, secara data survei ke rumah tangga. Benarkah dari 100 penduduk yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi itu hanya sah 10%-nya? Nah, itu perlu dibuktikan dengan survei. Itu kalau menurut pengamatan Pak Bud dan pendapat pribadi perlu studi kasus yang lebih mendalam ya. In-depth interview katanya begitu. Bahasa mana itu ya? Ya, bahasa Inggris kayaknya. Begini. Gitu Mbak Andin gitu. Baik, Apakah Pak. Terima eh, kasih cukup. sama-sama. Apakah dari para peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Alhamdulillah. dan untuk itu sesi tanya jawab kami cukupkan. Terima kasih untuk Pak Puji atas Sama-sama. waktunya. Eh, Tidak terasa seluruh rangkaian webinar mengupas indikator Kota Kediri 2021 hingga 2025 telah kita ikuti bersama. Selanjutnya izinkan saya membacakan rangkuman dari materi yang sudah kita bahas bersama pada kesempatan ini. Yaitu pada webinar ini kita telah membahas beberapa indikator yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia. Lalu masing-masing indikator itu memiliki definisi dan metode pengukuran, namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi Kota Kediri. Semoga materi yang telah disampaikan serta sesi tanya jawab pada hari ini dapat menambah wawasan kita, meningkatkan literasi statistik, dan mendorong kita untuk semakin bijak dalam memahami serta memanfaatkan data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Budianto, atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasinya selama kegiatan berlangsung. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Minum kopi di pagi hari, saya Adila Nasiti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai Waalaikumsalam jumpa pada warahmatullahi webinar wabarakatuh. selanjutnya. Terima kasih Kak Andin, terima kasih semua. Terima kasih Terima Pak kasih Bud. Bapak. Oke, Terima sami-sami Pak kasih Mbak Emil. Andi.